alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan maha rahman rahimnya Allah kembali mengumpulkan kita, kembali mendudukan kita di taman-taman syurganya Allah di waktu asar di hari Jumat yang penuh keberkahan insyaallah. Baik, Tata Ibu mohon izin duduknya sedikit agak lebih tinggi, diizinkan insyaallah supaya wajah-wajahnya terlihat ini masya Allah para bidadari syurga. Sudah siap masuk syurga? Sudah? Kalau sudah ada jaminan insya Allah siap ya? Gimana Bunda, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Hanya satu yang dipertanyakan ya, apakah sudah ada jaminannya? Kalau sudah ada jaminannya insya Allah siap? Insya Allah. Masya Allah ya. Semoga setiap jengkal, setiap batu, setiap tanah, setiap karpet yang kita duduki, yang kita lewati ini bersaksi di hadapan Allah bahwa kaki-kaki kita melangkah untuk kebaikan insyaallah. Baik, sebelum kita mulai kajian sore hari ini, mari kita buka dengan membaca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan di pembahasan adab kitab Minhajul Muslim. Terakhir bab apa? Ada yang masih ingat? Apa Teh Dara? Bab tentang apa? Tetangga, masya Allah. Kemarin 3 poin ya. Yang pertama, apa adabnya? Tidak menyakiti tetangga. Yang kedua, memberikan pertolongan. Yang ketiga, berbuat baik, masya Allah ya. Nah, pada umumnya kita memang harus berbuat baik, bahkan diperintahkan bagaimana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa artinya wa ta'awanu? Saling bertolong menolong dalam 'alal birri wat taqwa, ke dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi untuk keburukan apalagi dalam kejahatan tidak boleh, kecuali dalam kondisi tertentu. Misalnya apa? Ada yang mau dibunuh misalnya ya. Nah, kita perlu melindungi. Wallahu a'lam. Nah, bahkan di sebuah riwayat dikatakan, "Idza sami'ta jiranaka yaquluna qad ahsanta faqad ahsanta. Wa idza sami'tahum yaquluna qad asa'ta faqad asa'ta." Jika kalian mendengar para tetanggamu mengatakan bahwa engkau telah berbuat baik, maka sesungguhnya engkau telah berbuat baik. Dan jika engkau mendengar tetanggamu berkata bahwa engkau telah berbuat buruk, sesungguhnya engkau telah berbuat buruk. Nah, jadi memang pada dasarnya kita butuh validasi, butuh pengakuan. Misalnya nih Teteh yang mau ta'arufan misalnya, pasti bertanya kepada orang-orang terdekatnya bagaimana karakter, bagaimana sifat dari seseorang itu. Begitupun Teteh Ibu mungkin ya, ketika hendak berteman dengan orang baru, kemudian tahu rumahnya, mungkin saja mendengar berita-berita dari tetangganya, karena tetangga itu tidak hanya hidup seminggu 2 minggu ya, bertetangga berdekatan, pasti mungkin bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Maka sejatinya apa yang kita lakukan, apa yang kita suguhkan adab kita,
itu menjadi penilaian orang lain. Kembali kepada bab keteladanan. Keteladanan itu adalah sesuatu yang tidak diajarkan tapi teraplikasikan. Nah, jadi orang tidak semua orang itu bisa menerima dalil ya. Tidak semua orang itu bisa dinasehati dengan kata-kata, tapi semua orang bisa luluh dengan perilaku kita. Kayak kemarin ya, dari curhatan bahagia sekali punya teman jajan cilok. Nah, dari hal kecil saja bisa berkesan. Nah, baik, bismillah. Insya Allah kita lanjut pada adab-adab dan hak sesama muslim. Kalau menyangkut muslim berarti siapa muslim teh? Siapa muslim? Aku muslimah. Siapa muslim? Yang beragama Islam, artinya orang yang berislam pasti sudah terbalik. Orang yang beriman sudah pasti berislam, sedangkan orang yang belum tentu beriman, karena iman itu sifatnya di hati, sedangkan keislaman itu bisa dinampakkan. Apa saja rukun Islam? 5. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 5 naik haji bila bilih lupa deui gitu ya, pelajaran SD. Nah, Masya Allah, berarti muslim itu mencakup umum ya, semua orang yang berKTP-kan Islam, Masya Allah, maka berhak mendapatkan hak-hak yang nanti insya Allah akan disebutkan seperti itu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Nah, jadi di sini adab-adabnya pasti akan sangat familiar di telinga kita dan kita anggap mudah. Tapi ternyata tidak semua yang kita anggap mudah bisa mudah dilakukan. Kenapa? Karena tadi balasannya adalah surga. Ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, maka balasannya adalah pahala, dan pahala itu mengundang rahmatnya Allah. Dan kita masuk surga tentunya bukan karena amal-amal kita. Disebabkan apa kita masuk surga? Rahmat Allah ya. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga, lalu ditanya oleh malaikat, atas amalan apa engkau masuk ke dalam surga? Aku selama di dunia beribadah kepada Allah. Lalu kata Allah, tidak bukan disebabkan amalmu ketika di dunia, tapi disebabkan rahmatku. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amalan, karena tadi setiap yang diperintahkan oleh Rasulullah pasti mengandung pahala, dan setiap pahala mengundang rahmatnya Allah, dan kita tidak pernah tahu rahmat Allah itu disimpan pada amalan pahala yang mana. Maka setiap apa yang diperintahkan, insya Allah semoga Allah izinkan untuk kita bisa mengamalkan. Bahkan saking perlunya kita mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan, yang diperintahkan Rasulullah, ada satu doa yang perlu kita hafal, mungkin kita dawamkan supaya Allah mudahkan kita, Allah bimbing kita untuk melakukan amalannya. Ada yang tahu tidak? Doanya itu meminta cinta kepada Allah, cinta kepada makhluk yang mencintai Allah, dan doa meminta cinta kepada amalan yang dicintai Allah. Ada yang tahu doa itu tentang cinta? Siapa yang suka ngobrolin cinta? Ada yang sudah hafal? Nah, coba kita lafadzkan. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalalladzi yuballighuni hubbak. Nah, jadi di sana kita meminta Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu hubbaka,
cintamu. Coba kalau kita sudah menjadi seseorang yang dicintai ibu kita misalnya, bagaimana? Ketika ibunya mencintai Teh Naila, ibunya bakal gimana? Bakal bro-broan ya, bakal ngasih apa yang kita minta. Begitupun dengan Allah. Kemudian Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba, dan cinta man yuhibbu, orang-orang siapa saja yang engkau cintai, wal amalalladzi, dan setiap amalan yuballighuni, yang akan menyampaikan kita kepada hubbaka, cintamu. Maka ini adalah amal-amalan ringan yang semoga Allah izinkan untuk kita bisa mengamalkannya dan mengantarkan kita pada cintanya Allah. Tadi yang pertama apa? Mengucapkan salam. Bagaimana lafaz salam Teh Ibu? Masya Allah, barakallah. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza hayyitum bitahiyyati fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ketika kita diberikan suatu penghormatan, maka balaslah dengan yang setimpal atau lebih baik. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan teman-teman, sebelum mengucapkan bagaimana kabarnya, kumaha dama, sebelum bersolat, kamari. Nah, sebelum itu maka awali pembicaraan kita dengan salam. Bahkan Rasulullah di sini dijelaskan, barang siapa yang memulai dengan obrolan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menanggapinya. Nah, jadi ketika ada seseorang tiba-tiba datang lalu langsung ngobrol ke topiknya atau basa-basi tanpa memulai dengan salam, maka kita dianjurkan untuk mengacuhkannya atau mengingatkannya untuk mengawali dengan salam, atau kita dulu yang mengawali salam. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Misalnya kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, itu boleh? Boleh. Tapi mana yang lebih baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sebuah doa keselamatan. Waalaikumsalam, dan bagi kamu juga keselamatan, warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, juga keberkahan. Bahkan disebutkan bahwa satu kalimat salam itu 10 kebaikan. Maka ketika kita sempurna mengucapkan salam ataupun menjawab salam, maka insya Allah 30 pahala untuk kita. Dan tentunya hitungan Allah berbeda dengan hitungan makhluk. Siap mendawamkan salam? Insya Allah. Bahkan dikatakan saking pentingnya ucapan salam ini, malaikat bertanya-tanya, sungguh aku heran kepada manusia, Allah sudah memberikan tahniah. Nah, ini adalah ucapan para penduduk syurga. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah di syurga, kalimat yang pertama yang Allah perintahkan kepada Adam adalah berikanlah salam kepada para malaikat. Nah, jadi salam ini adalah kebiasaannya para penghuni syurga. Siapa yang memulai duluan, siapa yang memulai lebih dulu kalimat salam, maka dia adalah lebih baik.